Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di hari Rabu 23 November 2022 ini untuk bersama-sama menerima roti dari sorga untuk mengenyangkan jiwa kita. Renungan hari ini berjudul Turutilah Teladanku. Kita membaca satu ayat dari 1 Korintus pasal 4 ayat 16. Demikian bunyinya. Sebab itu aku menasehatkan kamu, turutilah teladanku. Saudara-saudara, adalah fakta bila berteori jauh lebih mudah dibandingkan dengan mempraktekannya. Akan lebih mudah bagi kita menasehati atau mengajari orang lain daripada memberi teladan kepada mereka. Sebab dengan menasehati, kita hanya membagikan nilai-nilai kebenaran melalui perkataan. Sementara dengan menjadi teladan, kita harus secara langsung menjadi pelaku dari setiap nilai-nilai kebenaran yang kita perkatakan itu. Sebagai contoh, tidak semua orang tua mampu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Di satu sisi menasehati anak agar tidak bertengkar. Di sisi lain, orang tua malah menjadi pelaku pertengkaran setiap kali berselisih paham. Jadi sekali lagi, menjadi teladan adalah sesuatu yang jauh lebih berat dibandingkan dengan berkata-kata. Tetapi dalam ayat yang menjadi perenungan kita bersama hari ini, Rasul Paulus justru berkata dengan luar biasa percaya dirinya agar kita menuruti teladannya. Apakah Rasul Paulus hanya sekedar berbicara tanpa memberi contoh apapun? Tentulah tidak demikian. Melalui Alkitab, kita mengenal siapa Paulus itu. Membaca sejarah perjalanan hidupnya sebelum ia mengalami perjumpaan dengan Yesus hingga ia menjadi salah satu rasul yang fenomenal, membuat kita menggeleng-gelengkan kepala sebagai tanda takjub akan karya Tuhan di dalam kehidupannya. Paulus yang tadinya merupakan seorang penghujat, seorang penganiaya yang kejam, seorang pembunuh umat Tuhan, telah diubahkan dan berubah menjadi seorang yang radikal di dalam Kristus. Seorang yang berani dan gigih menyebarkan kabar baik yang di akhir hidupnya menjadi martir bagi kerajaan sorga. Dalam waktu yang relatif singkat, Paulus mengalami transformasi hidup. Perjumpaannya dengan Yesus telah membawanya kepada perubahan hidup yang sungguh luar biasa. Panggilan keselamatan dari Yesus diresponnya dengan sangat baik. Dan di sisa hidupnya, Paulus mengenakan baju yang baru dan menanggalkan baju yang lama. Ia tampil sebagai pribadi yang baru di dalam Kristus. Ia sungguh-sungguh menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Oleh karena itu, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 1, dia berani berkata seperti ini, "Jadilah pengikutku, sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus." Itulah yang menyebabkan Paulus berani menjadikan dirinya sebagai panutan bagi umat Tuhan yang lain. Tanpa ada tekanan dari manapun, termasuk tekanan dari dirinya sendiri, sebab ia memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Saudara-saudara, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita menjadi teladan bagi orang lain? Mampukah kita menjadikan diri kita sebagai panutan bagi sesama sebagaimana yang dilakukan oleh Paulus? Saudara dan saya tidaklah berbeda dengan Paulus. Kita sama-sama mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, kemudian dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi panutan bagi dunia ini. Paulus yang tadinya bernama Saulus adalah seorang penghujat, penganiaya, dan ganas. Tetapi waktu ia bertemu dengan Yesus dalam perjalanannya menuju kota Damsyik, seketika itu dia berubah 180 derajat. Sejak itu
dia menjadi orang yang memberitakan Yesus Kristus. Seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 20-22, demikian bunyinya. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Inilah teladan, contoh yang ditampilkan oleh Paulus semenjak dia mengenal Yesus. Saudara-saudara, sebagai murid-murid Kristus, kita harus menjadi panutan bagi banyak orang. Kita harus menampilkan kehidupan kita sebagai pengikut Kristus yang sejati, sehingga orang-orang yang mengenal kita menjadi heran mengapa hidup kita berubah. Mengapa hidup kita sekarang memancarkan kasih Kristus. Memang tidak mudah, sangat banyak tantangan, dan seringkali seperti Paulus berada dalam situasi yang bahaya, masuk di dalam keadaan yang terjepit, mara bahaya selalu menantang kehidupannya, tetapi dia tidak goyah. Sebab dia sudah menjadikan dirinya pengikut Kristus. Itu sebabnya dia bisa berkata, "Jadilah pengikutku, turutilah teladanku." Demikian kiranya renungan hari ini memotivasi kita untuk hidup sesuai dengan kehidupan Yesus, dan kita bisa memenangkan banyak orang bagi kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Kami berterima kasih karena Bapa telah memanggil dan memilih kami untuk menjadi teladan bagi dunia ini. Mampukanlah kiranya agar kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa, sehingga kami menjadi berkat buat sesama kami. Tolonglah Bapa, bila ada di antara kami yang belum benar-benar menjadi pengikut Kristus, kiranya Roh Kudus menolong dan mendorong, menguatkan, supaya saudara-saudara kami itu segera menjadi pengikut-pengikut Kristus yang sejati, sehingga hidup mereka menjadi teladan bagi orang-orang yang belum mengenal Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus, maka kita menjadi teladan bagi dunia. Selamat bekerja saudara-saudara. Biarlah kemuliaan Allah selalu terpancar dari dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.